Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan penjelasan dan tutorial dari pengolahan lanjutan metode seismik modul 5, yaitu dengan judul pengolahan data seismik refraksi bagian 1, membuat sintetik model, input data, display, dan penambahan data geometri. Yang pertama itu kalian buka VirtualBox-nya, kemudian nanti muncul tampilan CentOS-nya seperti ini. Nah, kalian tinggal add. Kalian tinggal add, formatnya itu ls, name, dan nama kalian. Oke, kemudian enter atau di shake saja mouse-nya ini. Kemudian masuk ke bagian line, terus kalian add lah line 01, enter atau di shake. Klik line 01-nya, MB1 pada line 01-nya, kemudian ini kita add 1 input data, kemudian di enter. Nah, pada bagian editing flow input data ini kita masukkan sequence input dan this data output. Sequence inputnya kita MB2, kemudian di sini tab-nya diganti dengan disk, kemudian di bagian browse for this file path names itu kalian browse, kalian cari penyimpanan kalian itu di mana. Di sini saya hapus dari sebelah data ke kanan itu saya hapus, kemudian klik filter MB1 pada filter. Terus di sini ada di bagian file ini ada data kalian dengan nama tp plus getfc.sequence. Terus kalian MB1, terus di add, terus di done. Pastikan apabila kalian meng-MB1 bagian enter disk-nya ini hanya ada satu file ini saja. Terus bagian maximum time to input diisikan angka 999. Sudah, kita klik MB1 bebas di bagian editing flow. Kemudian kalian MB2 pada disk data output. MB1 invalid. Kemudian kita add 1 raw data. Oke, kenapa kita ini menghasilkan data raw? Kenapa output ini kita namakan raw data? Karena dari sequence atau sequence inputnya tadi kita menginputkan file yang masih berupa data mentah atau raw data itu yang berasal dari hasil akuisisi ataupun hasil dari seismic synthesis yang telah dibuat. Nah, tujuannya ini dari this data output ini membaca sequence input yang diberikan. Kemudian kita klik execute, MB1 execute. Kita tunggu sampai notifikasi di bawah ini completed. Oke, sudah completed. Kemudian kembali ke line 1. Line 1 klik line 01 ini, kemudian add 0.trace display. Kita check udah. Kemudian fungsinya trace display ini adalah untuk menampilkan trace seismik yang berasal dari hasil yang telah dilakukan sebelumnya. Kalau di sini tadi kita akan menampilkan hasil trace pada raw data. Yang pertama flow yang akan diinputkan yaitu ada this data input dan trace display. Trace display-nya ini kan tidak terlihat di sini, sehingga arahkan kursor kalian pada bagian tab Promax 2D Processing, kemudian arahkan saja, kemudian kalian bisa langsung mengetik dengan tulisan trace display. Kalian enter, oke, kalian klik trace display label dulu, kemudian lagi trace display dan trace display ini. Oke. Fungsi this data input ini adalah menginputkan suatu file
suatu file dari hasil output sebelumnya. Kemudian trace data label ini kita akan memberi nama pada trace yang akan dihasilkan. Kemudian trace display ini adalah untuk menampilkan trace. Kita MB2 pada this data input. This data inputnya kita isikan dengan raw data. Kemudian kita MB2 pada trace display label. Original inputnya diganti dengan NIM dan nama kalian. 136 Saldia. Oke. Kita trace displaynya tidak usah diapa-apain dulu, kemudian kita execute. Kita tunggu sampai dia completed. Dan sehingga muncul tampilan trace display seperti ini. Nah, di sini nanti bakal ada 20 trace, sehingga kita untuk men-screenshotnya, kita harus mengeklik bagian taskbar dulu, diklik, terus kemudian kita screenshot. Di sini kita screenshotnya di awal, tengah itu di trace 10. Kita screenshot lagi. Dan di bagian akhir atau 20. Oke. Ini boleh di close ataupun di minimize. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, kembali ke line 01. Kita klik line 01-nya. Kita tambahkan add 2 titik geom. Kemudian di geom ini kita inputkan flow, kita ketik aja 2D len geometry spreadsheet, diklik, terus kita add flow comment. Terus ini ada this data input, inline geom header load, dan this data output. Kita matikan selain 2D line geometry spreadsheet. Cara mematikannya itu kita adalah MB3 dan MB3 pada bagian yang ingin dimatikan. Kemudian execute. Execute hingga muncul Promax 2D line geometry assignment 5000. Pada tahap editing flow geometry ini, kita ingin menginputkan informasi mengenai trace berdasarkan konfigurasi yang kita pakai. Konfigurasi yang kita pakai itu adalah CDP atau Common Depth Point. Parameter yang diinputkan itu adalah parameter yang digunakan saat akuisisi. Nah, CDP ini kenapa dipakai? Karena CDP ini berdasarkan geometri write path yang sinyalnya itu sinyal yang dihasilkan itu hanya pada satu titik di bawah permukaannya saja. Kemudian kita ke setup, kita isi bagian setup ini dengan nominal receiver station intervalnya itu 13, ini 30. Bagian ini adalah 1, live station number-nya itu 60. Tinggal di OK-in aja. Kalau misalnya OK-nya ini nggak kelihatan, kalian tinggal tarik aja, kemudian di OK-in. Nah, udah. Kalau udah di setup, kita lanjut ke setting receiver. Oke, setting receiver ini ada di bagian srf ordered parameter file. Nah, di sini kan kalau di saya ini kan ada 9 baris, sedangkan kita butuh 62 baris. Caranya itu untuk menambah itu ada kita MB1 pada station, MB3 pada baris terakhir, di sini saya 9. Kemudian klik edit, MB1 edit, kemudian MB1 insert. Di sini number of record to insert-nya kalian kurangkan 62 dikurang dengan jumlah baris kalian. Kalau saya ini kan 9, berarti 62 dikurang 9, 53. Tinggal di OK aja. Kemudian tarik ke bawah, drag ke bawah. Dan pastikan kolom terakhir itu adalah 62.
Oke, selanjutnya kita isi bagian kolom station. Caranya gimana? Caranya kalian itu MB1 pada station, kemudian MB3 pada 62, kemudian MB2 di station lagi. Starting value-nya kita isi dengan kita isi dengan 1, increment-nya 1. Terus di okein aja. Kemudian untuk mengisi kolom X, kalian tinggal MB2 aja di kolom X. Kemudian isi starting value-nya itu 0, increment-nya 13. Diokein aja. Kemudian pada bagian Y, kalian MB2 pada bagian Y, kemudian starting value-nya itu diisi dengan 0, increment-nya juga 0. Diokein aja. Elevasinya ini MB2 di elevasi, kemudian starting value-nya itu min 100, increment-nya 0. MB1 di oke. Nah, apabila pastikan semua kolomnya ini, semua barisnya telah terisi oleh parameter yang kita inputkan. Apabila sudah terisi dan yakin benar, kalian MB1 file, kemudian save. Kemudian kita lanjut ke source. Oke, source ini kita butuh 20 baris source, sedangkan ini ada 9. Caranya sama, MB1 di source, MB3 di angka 9, kemudian MB1 edit, MB1 insert. Nah, berarti ini diisinya 20 dikurang jumlah baris kalian. 20 dikurang 9, sama dengan 11. Kalau kalian barisnya jumlahnya ada 14, berarti 20 dikurang 14. Ataupun misalnya jumlah baris kalian itu ada 17, berarti 20 dikurang 17. Kita okein aja, MB1 di oke. Nah, pastikan jumlahnya itu ada 20. Isi source ini, kita isikan source, isi kolom source dengan cara MB1 source, MB3 pada baris terakhir pada 20 ini, kemudian MB2 di source lagi. Kita isikan starting value-nya itu 1, increment-nya itu juga 1. Oke. Untuk station, kita isi manual. Isinya itu sama kayak yang ada di modul lampiran pertama, yang judulnya itu data lengkap masukkan data scene sumber pada geometri. Nah, kita isi stationnya itu mulai dari 2, 7, 9, 12, 14, 16, Oke, kalau udah, kan ini di bagian X-nya itu kan dia otomatis terisi sendiri, tapi kita akan memasukkan parameternya ulang. Jadi kalian MB2 pada X, pada judulnya ini, starting value-nya itu ada 19,5, kemudian increment-nya adalah 30. Kalian MB1 di oke. Kolom Y dan Z-nya sudah benar. Jadi kalian langsung MB2 saja pada kolom FFID. Kolom FFID ini merupakan singkatan dari File ID atau nomor file tab untuk setiap shoot yang direkam. Jadi di sini isinya itu adalah ID dari setiap shoot yang kita rekam. Starting value-nya ini adalah 1, increment-nya juga 1. Oke. Kita tidak mengisi kolom offset, jadi kita langsung aja ke skit. MB2 di judul skit. Starting value-nya itu adalah 0,5. Increment-nya adalah 0.
Kita MB1 oke. Kemudian kita lanjut ke pattern, MB2 pada pattern. Starting value pada pattern itu adalah 1, incrementnya 0. MB1 di oke. Kemudian number channelnya ini MB2 pada number channel, starting value-nya itu adalah 60. Incrementnya adalah 0. MB1 pada oke. Udah, kemudian shortfall-nya ini kita tidak apa-apakan karena shortfall adalah hasil kalkulasi yang dilakukan oleh software Promax ini sendiri. Kemudian kita masuk ke kolom first live station. Kolom first live station ini tuh dia itu diisi dengan stasiun pertama yang kita pakai saat akuisisi. Kita isinya manual di bagian lampiran pertama tadi. Kemudian isi aja. Oke, kalau udah keisi semua di kolom first live station, kita MB2 di first live channel. Kita isikan starting value-nya itu adalah 1, kemudian increment-nya 0. Oke. Kemudian pada kolom gap channel dit isikan MB2 pada gap channel dit. Kemudian kita isi dengan starting value-nya itu 0, increment-nya juga 0. Kita MB1 pada oke. Udah. Nah, udah selesai kita isi. Pada bagian source kita sudah selesai menginputkan parameternya. Kita pastikan lagi semua datanya itu terisi dengan baik, jumlahnya 20, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian jika sudah tepat kita MB1 file, kemudian save. Kita masuk ke langkah selanjutnya, masuk ke pattern. Ke pattern, maximum number of data channelnya kita isi dengan 60. Kemudian kita MB1 oke. Nah, karena ini ada sembilan, kita isi lagi, caranya sama. MB1 pattern, MB3 pada 9, kemudian edit, insert. Nah, kalau apabila kalian sudah langsung jumlahnya 62, jumlahnya itu 60, kalian tidak usah menginsertkan lagi. Pastikan jumlahnya itu ada 60, bukan 69. Nah, sudah 60 kan? Kemudian, walaupun sudah 60, kita tetap isi baris pertamanya saja. Patternnya diisi 1. Minimum channelnya 1. 60. 1. Oke, bagian nilai errornya tidak perlu diisi. Kemudian lanjut ke bagian bin. Oke, saya jelasin dulu. Untuk bagian pattern ini, dia tuh digunakan untuk memasukkan atau mengimport informasi mengenai pola atau pattern antara receiver dan source-nya untuk setiap shoot yang dilakukan. Kemudian kita lanjut ke proses bin. Oke.
Kalau kalian sudah yakin dengan data kalian sudah benar, pemasukan parameternya udah benar, kalian langsung aja ke proses binning. Proses binning yang pertama itu adalah assign midpoint by matching pattern number using first left channel and station. Fungsinya ini adalah untuk membaca data geometri yang diinputkan udah sesuai atau belum dengan parameter yang telah diinputkan pada bagian setup. Kemudian MB1 oke, MB1 proses. Oke, harus ada tulisan successfully completed geometry assignment. Apabila kalian ada tulisan enable, berarti itu ada yang salah di bagian kalian menginputkan geometrinya. Silakan dicek ulang kembali. Kemudian bagian kedua adalah MB1 pada binning, kemudian MB1 oke. Nah, proses binning yang kedua ini adalah untuk membaca dan memastikan data-data yang dihasilkan itu udah benar atau belum. MB1 oke lagi. Kemudian yang terakhir itu ada finalize database. Kemudian MB1 pada oke. Kalau sudah successful berarti geometri yang diinputkan sudah benar. Fungsinya finalize database ini adalah memvalidasi semua data yang ada dan memvalidasi proses binning dan assignment midpoint ini sudah benar. Oke, ini di cancel aja. Sisanya boleh di close, boleh di minimize, terserah. Kemudian kita balik lagi ke sini. Kita lanjut pada tahap kita masuk ke editing flow yang 2.geom ini. Kemudian kita aktifkan selain 2D Land Geometry Spreadsheet. Jadi kita aktifkan lagi yang flow-flow di bawahnya kecuali 2D Land Geometry. Caranya gimana? Caranya MB3 untuk mematikan dan MB3 juga untuk menghidupkan. Oke. Pada bagian this data input MB2, kemudian invalidnya kita MB1. Kemudian inputkan data raw data tadi. Oke, inline geom header load-nya tidak perlu diubah, tidak perlu diinputkan, tidak perlu diatur parameter. Kemudian di data output-nya kita MB2, invalidnya MB1, kemudian kita add lagi 2 geom. Oke. Nah, kita tuh di sini kita itu ingin melihat raw data kita itu tadi, yang raw data yang pertama diinputkan di awal, kita ingin melihat hasil data geometri ini. Kita ingin melihat hasil raw data yang telah diinputkan dengan parameter-parameter geometrinya itu seperti apa. Oleh karena itu, di data outputnya itu berupa trace yang telah diatur geometrinya. Kemudian kita MB1 execute. Tunggu sampai dia completed. Oke. Apabila dia error atau semacamnya, berarti ada yang salah di bagian kalian input raw data ataupun di bagian kalian menginputkan geometrinya tadi. Kemudian kalian munculkan stacking chart-nya. Caranya itu, 2D stacking chart, caranya itu adalah MB1 kita kembali ke line, kemudian MB1 line 1, kemudian kalian MB1 pada database. Nah, kemudian MB1 view, predefine, kemudian paling bawah ini ada 2D stacking chart. Kalian bisa klik. Nah, 2D stacking chart ini bisa dilihat di bagian sumbu Y-nya itu adalah offset geometrinya, dan di bagian sumbu X-nya itu adalah CDP geometrinya. Dan di sumbu Y bagian kanan itu ada CDP fault geometrinya. Nah, 2D stacking chart ini adalah hasil stacking yang didapatkan dari titik pengukuran atau yang didapatkan dari akuisisi yang telah diinputkan. Kalau di
Promax ini yang telah diinputkan parameter-parameter akuisisinya. Nah, kan di sini ada berbagai macam warna nih. Kalau warna biru itu menunjukkan energi yang diperoleh saat melakukan akuisisi, energi yang diterimanya itu kecil, sedangkan kalau yang merah itu memiliki energi yang cukup tinggi. Nah, setiap warna-warna dalam 2D stacking chart ini dia itu punya atau menunjukkan bagaimana besar atau kecilnya energi yang diperoleh saat atau selama penjalaran gelombang berlangsung pada saat melakukan shoot. Oke, ini bisa di screenshot. Kemudian minimize. Ini juga di close aja. Kita kembali ke trace display, 0 trace display MB1. Nah, kita itu ingin melihat bentuk data seismik pada CDP gather yang dihasilkan dari proses geometrinya tadi. Oke, kita MB1 pada this data input. Kemudian select datanya ini kita MB1. Nah, kita inputannya tadi adalah geometri. Kita MB1 pada geom. Kemudian trace display-nya sama, name nama, kemudian trace display-nya kita tidak perlu mengedit parameternya. Kemudian pada data input kita juga mengolah lagi. Nah, di sini kita ingin jadi sebuah CDP. Jadi get all-nya ini kita ganti short. Kita MB1 pada get all-nya ini aja sampai dia jadi short. Terus kalian interactive data access-nya kalian MB1 pada yes. Dan select primary trace header entry-nya diubah menjadi CDP bin number. Oke, kemudian pada secondary-nya diganti MB1, kemudian diganti pada offset ini diganti menjadi offset sign source receiver offset. Sudah. Apabila sudah, kalian MB1 bebas di bagian editing flow, kemudian baru dilakukan execute. Sampai dia muncul trace display-nya. Oke, ini error. Oke, kalian MB2 pada trace display-nya juga. Kemudian pada bagian primary trace labeling ini kan masih live source number, diganti juga menjadi CDP bin number. Kemudian di bagian secondary-nya juga diganti offset sign source receiver offset. Oke, kalian bisa execute lagi. Error lagi ya.
Oke, sebentar ya. Oke, ini diisiin non aja. Oke, execute. Nah, di sini nanti ada kayak gini. Ini yang pertama. Kemudian screenshot CDP yang pertama ini. Kemudian kalian next. Nah, yang terakhir itu kan ada 107, ada offset ke 107. Nah, kalian cari aja tengahnya itu di mana. Jadi kalian nanti screenshotnya itu awal, tengah, dan akhir, oke? Nah, di this data inputnya tadi, di select primernya tidak usah diganti, jadi tetap no trace header entry selected, kemudian primernya itu ada CDPB number, terus di sini tadi itu kan itu get all, nah ganti short, terus data labelnya itu samain aja, name nama, kemudian trace displaynya kalian MB2, kalian ganti di bagian primary trace-nya ini menjadi CDPB number, kemudian secondary-nya kalian ganti offset, sign, source, receiver offset. Oke, mungkin itu aja yang dapat disampaikan. Pengolahannya sampai sini dulu. Semangat dan terima kasih.